mulai kita harus mempersiapkan apa dulu nih Kak? Yang Nah, pertama, adik-adik siapin ya. Yang pertama tuh Alkitab Kak. Alkitabnya adik-adik. Lalu yang kedua Kak, Persembahan. persembahan. Nah, ketiga nih Kak, Ketiga, hati kita ya Amelia. betul. Untuk memuji nama Tuhan. Nah, Kak Devi dan adik-adik kita mau menyanyi. Adik-adik boleh berdiri, kita mau menyanyi. Matahari bersinar terang. Ayo adik-adik kita berdiri semuanya. Mari kita menyanyi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagunya di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik boleh duduk. Duduk yang manis, kita mau bergerak, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul Tuhan, walaupun kami tidak berkumpul secara langsung Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Berkatilah kami pada hari ini Tuhan, agar kami dengar-dengaran untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin adik-adik ya. Kak Devi, kita mau nyanyi lagi nih Kak. Kita mau nyanyi. Lagu apa Kak? Lagu apa ya? Nyanyi lagu Burung pipit. kita mau nyanyi burung pipit adik-adik. Berarti adik-adik harus berdiri ya Kak ya? Berdiri dong. Berdiri. Harus berdiri, harus semangat ya adik-adik ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, dalam diriku dikasihi Tuhan. Kakung di padang diberi keindahan, dalam diriku dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Semangat ya adik-adik ya. Semangat. Bergoyang juga nggak apa-apa. Seperti kakak Melina, kak Delvi bergoyang. Oke. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, saatnya kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Nah sebelumnya adik-adik tahu nggak nih yang akan membawakan cerita hari ini? Siapa? Ayo adik-adik.
Tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak? Coba tanya Kak Meli. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu coba jawab siapa? Wah, kata adik-adik Kak Finfin Kak. Kak Finfin ya? Betul. Yuk, kita panggil Kak Finfin. Ya. Kak Meli yuk. Mari kita panggil Kak Finfin. Tiga. Kak Finfin. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi pagi hari ini, di hari Minggu ini. Kita akan mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita siapkan dulu Alkitabnya, lalu kita berdoa dulu. Pagi hari ini kita mau membaca bersama-sama dari 2 Raja-Raja 7, 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat semua ya? Yuk, sekali lagi kami bilangnya 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Ditandain dulu ya adik-adik, biar nggak lupa ya. Sebelum kita membaca, kita berdoa. Tangannya gitu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan, dan saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus membuat kami mengerti, walaupun kami masih kecil, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, dan kami akan mengerti cerita pada pagi hari ini, terlebih lagi tentang Kau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Ya, kita baca sama-sama ya adik-adik, dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah Allah itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah ia seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang yang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patutlah yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita.
Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Nah adik-adik, hari ini kita akan dengar cerita tentang situasi orang Samaria yang sedang kelaparan. Mengapa ya mereka kelaparan? Ada yang tahu gak kenapa sih mereka kelaparan? Ya betul, orang Samaria kelaparan karena mereka dikurung oleh para tentara Aram, sehingga semua bahan makanan tidak dapat masuk ke dalam kota itu. Jadi bahan-bahan makanan yang mereka bisa makan, mereka nggak bisa masuk karena mereka dikurung. Mereka sangat lapar. Nah adik-adik, di sana ada ayat ketiga, ada 4 orang yang sakit kusta. Ya, mereka orang Samaria juga, tetapi karena mereka sakit kusta, mereka tidak boleh tinggal bersama di dalam kota itu atau berkemah sama orang Samaria. Orang kusta itu orang yang di semua kulitnya itu pada luka. Ya, adik-adik kalau sakit, kalau luka pasti ini kan perih. Nah, orang kusta itu semua badan di kulit-kulitnya pada luka dan penyakit mereka itu menular. Ya, orang kusta itu mereka nggak ditemenin, mereka diusir. Ya, nggak boleh tinggal di kota itu. Ya, mereka diusir, mereka di luar, tinggalnya di luar, di pintu di luar kota Samaria. Nah, mereka sedih, mereka juga kelaparan. Mereka keempat orang kusta ini dianggap kotor. Mereka nggak ada yang mau nemenin mereka, yang berteman sama mereka. Mereka dibenci, ya. Tetapi karena itu mereka disingkirkan, mereka diusir, ya. Nggak boleh lagi tinggal di kota itu. Nah, adik-adik kira-kira nasib mereka itu nggak beda jauh sama orang-orang yang di dalam kota Samaria. Mereka juga kelaparan. Nah, di salah satu teman mereka bilang apa? Ya, kalau kita diem di sini aja, kita akan mati. Kita harus berusaha cari makanan juga. Tapi mereka takut karena ada tentara-tentara Aram yang jahat sama mereka. Makanya mereka dikurung. Tapi kan mereka nggak bisa kalau mereka tinggal diam aja. Mereka juga harus makan. Nah, pada tengah malam mereka jalan mau menuju ke perkemahan tentara Aram. Ya, mereka jalan, mereka memutuskan kalau dia bilang kalau kita tinggal di sini berarti kita mati. Kalau kita ke perkemahan Aram, tentara Aram, kita mati juga. Jadi deh nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha. Ya, adik-adik juga jangan takut, jangan ragu. Tuhan pasti akan memberi jalan buat adik-adik. Jadi kalau adik-adik berusaha mau melakukan segala sesuatunya untuk terus maju, Tuhan Yesus akan buka jalan. Semakin jauh perjalanan, hati mereka semakin mantap. Mereka yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan mereka. Kaki mereka sakit, ada rasa takut yang ada di hati mereka. Aduh, sampai gaya kita nih berempat sampai ke perkemahan Aram. Kira-kira kita dapat gaya makanan itu. Mereka juga punya rasa takut, tapi mereka yakin bahwa Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan mereka. Ya, terus mereka jalan menuju ke perkemahan tentara Aram. Mereka mempertaruhkan segalanya seperti hidup mereka. Ya udahlah, kalau misalnya sampai sana kita mati, ya udah nggak apa-apa. Kita tinggal diam di sini gak ngelakuin apa-apa juga kita bisa mati. Matinya karena apa? Karena kelaparan. Nah, Tuhan Yesus itu pakai mereka tadi yang Kameli sama Tante Salipi bilang apa? Nyanyi ku jawab ya. Kalau Tuhan memanggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, berarti ku jawab ya Tuhan, berarti saya siap. Ya, jangan seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau Tuhan panggil, misalnya jawabnya Kameli, siap Tuhan, wah berarti siap dipakai Tuhan. Nah, 4 orang kusta ini mereka siap dipakai Tuhan. Mereka mendengar suara Tuhan
Makanya Tuhan Yesus membantu mereka kemanapun mereka berada sampai tiba di perkemahan Aram. Mereka itu takut sebenarnya. Nah, adik-adik, Tuhan bisa saja nggak pakai empat orang kusta itu, bisa pakai orang yang banyak duitnya, bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan maunya pilih 4 orang kusta itu. Tuhan maunya pilih adik-adik yang di rumah. Ya, Tuhan maunya pilih kakak-kakak yang ada di rumah, yang rajin sekolah minggu, yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan mama-papanya di rumah, yang gak pernah berantem, ya, yang berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, terus Tuhan juga, kenapa ya Tuhan pakai orang Samaria itu? Karena Tuhan yakin bahwa mereka mau mengikuti apa kata suara Tuhan, seperti adik-adik. Ya, adik-adik sudah tidak usah takut. Kalau misalnya adik-adik, aku besok mau ulangan, ya, aku mau nilainya 100, berarti harus belajar. Kalau nggak belajar, bagaimana Tuhan mau kasih nilai bagus? Berarti kalian sudah berusaha. Sama seperti orang Samaria ini. Orang Samaria ini, orang penyakit kusta ini, orang Samaria, mereka juga kelaparan, tapi mereka berusaha mencari makan. Ya, walaupun mereka dibenci, ya. Nah, adik-adik, dari kisah cerita 4 orang kusta ini yang sudah dibenci, dibuang dari kotanya, ya, merasa dia nggak ditemenin, jorok, ya, kotor. Adik-adik pernah gak dijauhin sama teman-teman? Pasti adik-adik benci ya sama teman-temannya ya. Ih, dia kan gak temenan sama saya, ngapain saya temenan sama dia? Gak boleh. Kalau adik-adik nggak ditemenin, ya udah nggak apa-apa, kan ada papa, mama, ada teman-teman sekolah minggu yang temen-temenin kalian. Kalau teman-teman di rumah nggak mau temenin kalian, ya udah nggak apa-apa. Kalian tidak boleh membenci, ingat, tidak boleh membenci. Tuhan Yesus ajarkan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi walaupun teman kalian membenci kalian. Seperti 4 orang kusta ini, mereka sampai ke perkemahan Aram, ternyata di perkemahan Aram itu nggak ada orangnya. Tentara Aram ketakutan. Tuhan pakai kaki-kaki mereka seperti suara kaki kuda yang besar. Mereka ketakutan. Wah, suara apa itu? Suara apa itu? Padahal suara kakinya 4 orang kusta itu. Ya, Tuhan pakai mereka. Makanya tentara ketakutan. Suara apa itu? Padahal nggak ada apa-apa adik-adik. Mereka cuma jalan ke perkemahan tentara Aram. Pas sampai sana, ternyata tentara Aramnya udah nggak ada. Wah, mereka senang sekali. Mereka bisa makan kenyang, mereka bisa berpesta-pesta. Jadi mereka nggak kelaparan lagi. Tapi mereka ingat, mereka udah kenyang, mereka ingat. Oh iya, teman-teman saya di sana kelaparan. Saya harus berbagi. Ya, kita nggak boleh serakah, kita nggak boleh egois. Kita harus ingat teman kita yang kelaparan juga. Nah, mereka bawa banyak-banyak tuh ya. Mereka mau bagi-bagiin. Adik-adik, kalau adik-adik punya makanan, adik-adik juga harus berbagi bagi yang gak punya. Kalau adik-adik di sekolah, misalkan ini masih sekolah online ya. Nah, sebelum ada corona, adik-adik kan di sekolah ya. Nah, itu kan pasti kalau temannya nggak punya pensil, dipinjemin. Di rumah, kalau adiknya atau kakaknya pinjam sesuatu atau minta makanan, dikasih, jangan berantem-berantem. Ya, kita harus saling berbagi. Jangan kita benci sama orang yang nggak temenin kita. Seperti 4 orang kusta ini, mereka ingat, oh iya, teman-temannya kelaparan, kita harus berbagi juga sama mereka. Mereka sadar saat mereka sedang menikmati hasilnya, mereka ingat di sana. Adik-adik juga harus ingat teman-teman kalian yang membutuhkan. Ya, lalu mereka balik lagi ke kota Samaria. Mereka kasih tahu sama penunggu pintu gerbang. Pak, dia kasih tahu, Pak, kita mau kasih tahu nih, kalau di sana perkemahan Aram, tentaranya udah nggak ada. Gitu dia kasih tahu. Berarti makanannya bisa diambil. Wah, orang sana
mereka senang, mereka bisa makan, mereka udah nggak bisa kelaparan lagi. Itulah Tuhan Yesus pakai cara. Kalau Tuhan kayak tadi ya nyanyiannya, dengar dia panggil sama saya, dengar dia panggil namamu. Kita jawab, ya Tuhan, yes, saya siap. Sama seperti orang kusta tadi. Ya, jadi kalau Tuhan pakai kalian, saya harus siap. Kalau adik-adik dibenci sama teman-teman kalian, gak usah benci. Tuhan Yesus masih menjadi sahabat kalian. Tuhan, saya gak punya teman. Oh, jangan salah. Ya, Tuhan akan memberikan teman kalian lebih banyak. Ya, nah hari ini kita bersyukur. Kita mau belajar dari 4 orang kusta bahwa pertolongan Tuhan itu tidak selalu ada dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik nggak usah takut ya. Iya, ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, atau ada oma di rumah, ada opa di rumah. Adik-adik bisa bermain dengan mereka. Adik-adik bisa berbagi dengan mereka. Seperti orang kusta ini, mereka selalu mengingat teman-temannya membutuhkan. Ya, nah, jadilah anak-anak yang saling mengasihi, selalu mempunyai hati yang bersih, agar kalian menjadi berkat bagi semua orang. Ya, selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Minta sama Tuhan, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita. Terima kasih Kak Pimpin untuk ceritanya hari ini. Ceritanya hebat Ya, ya, Pak. kita harus, tadi kata Kak Pimpin apa Pak? Kita harus membagi, harus memberikan semangat untuk teman-teman kita ya. Nah, hari ini kita mau bernyanyi. Sama nyanyi lagi Roti dan Mentega nih Kak. Adik-adik pada tahu ya lagunya Roti dan Mentega. persembahannya ya. Nah, mempersiapkan amplopnya. Nanti persembahannya dimasukkan di dalam amplop. Habis itu kita kasih ke mama papa ya untuk diberikan ke gereja. Oke? Nah, kita mau menyanyi nih. Kita mau menyanyi Ku Beri Persembahan. Adik-adik udah siap kan? Nah, adik-adik sambil mempersiapkan persembahannya ya. Selamatku
cuci dulu nih persembahannya. Nah, lalu nanti adik-adik titipkan ke mama papa ya, agar supaya mama papa kasih ke gereja, oke? Nah, Kak Delvi, kita mau nyanyi. Kita sudah selesai ya, Pak ya? Selesai, Kak. Kita sudah Tinggal selesai. berdoa, doa persembahan. Kita mau berdoa persembahannya adik-adik. Kalian doa penutup ya, Kak ya. Iya. Oke, siap. Nah, kita mau berdoa untuk persembahannya Kak Delvi ya. Ya. Adik-adik boleh duduk ya. Boleh duduk, kita mau Duduk yang rapi ya adik-adik ya. Kita mau berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan cerita Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu, agar supaya kami menjadi anak-anak yang istimewa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mau berbagi kepada sesama kami Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkatilah persembahan kami, agar supaya persembahan ini bisa menjadi layanan di gereja DPI dengan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, Kak Delvi, sekarang kita sudah selesai ya Kak? Selesai ya, Kak, Sudah ya. selesai nih Kak, kita mau penutupan. Ya. Nah, Kita mau pamit ya sama adik-adik ya. Nah, sebelumnya Kak Delvi, kita ingatkan adik-adik dulu ya Kak ya. Iya. Kalau adik-adik mau keluar rumah, adik-adik harus pakai masker. Masker. Kalau keluar rumah harus pakai masker ya. Jangan lupa. Nah, kalau adik-adik sudah ke rumah nih, kita udah pergi terus datang ke rumah, adik-adik harus lagi Kak. Harus cuci tangan. Mau makan juga harus cuci tangan ya Kak. Sering-sering cuci tangan ya adik-adik Cuci ya, tangan, ya. untuk menjaga Ya, kesehatan. betul. Oke? Kak. Oke. Nah, sekarang kita mau pamit, Mau- Kak. Kita mau God bless you Kak. Ya. God bless you.